Penyidikan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri terus berlangsung. Kemarin, polisi memeriksa pengusaha yang juga Ketua Harian PPPBSI, Alex Tirta, terkait rumah di Jalan Kertanegara yang disewa Ketua KPK Firly Bahuri. Rumah itu diduga jadi lokasi pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo dan bagian dari penyidikan kasus pemerasan juga gratifikasi terhadap Syahrul Yassin Limpo. Atas dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik gabungan oleh Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pertama adalah pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya terkait dengan beberapa spot ataupun tempat atau rumah tertutup yang kemarin sempat dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik, berarti ada kaitannya ya, dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan. Usai diperiksa, Alex Tirta tak membantah bahwa Firly menyewa rumah di kawasan Jalan Kertanegara. Menurut Alex, sewa rumah yang dibayar Firly itu mencapai 650 juta rupiah per tahun. Soal pertemanannya dengan Firly, Alex menjawab, Ketua KPK adalah sahabat lamanya. Bahwa soal rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau. Tapi memang atas nama saya. Sejak kapan, Pak? Saya sudah lama ya kenal sama beliau. Jadi memang sahabat saya dan khususnya beliau ini kan senang bulu tangkis. Saya juga senang bulu tangkis. Ya, yang bayar beliau melalui saya. Nilainya berapa, Pak? Nilai 650. Dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Firly, polisi telah memeriksa 67 saksi dan 5 ahli. Namun polisi belum menetapkan tersangka di kasus ini. Polisi akan memeriksa lagi Firly Selasa pekan depan. Dan selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Safe House Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan jadi perhatian. Rumah yang disewa Firly dari pengusaha Alex Tirta menjadi bagian dari penyidikan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kami bahas sore ini progres penyidikan kasus bersama dengan Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Pak Saud, selamat sore. Halo, selamat sore Audrey. Pak Saud, kira-kira apa sih yang sebenarnya digali dari penyidik Polda Metro Jaya ini terkait dengan penyewaan rumah Kertanegara yang disewa oleh Firly, yang duitnya juga katanya ini juga 650 juta, nggak main-main nominalnya? Ya memang biasanya kan keterangan demi keterangan itu kan bertambah ya. Katakanlah pertama kali ditanya, bener nggak kamu memberi? Iya benar. Memberinya di mana? Di sini, di rumah ini. Gali lagi, ketemu rumah baru kan gitu ya. Jadi saya jangan-jangan nih kalau dipanjangin nih, sampai sepanjang-panjangnya berapa mereka mau itu akan ada ketemu yang baru-baru lagi yang berkaitan dengan. Jadi artinya bukan hanya masalah lokasi itu? Oh iya, maksud saya gini loh, kalau kita dikembang-kembangkan itu potensinya kalau lihat dari behavior ya, perilaku yang bersangkutan Ebi ini, kalau saya pikir akan ada aja ketemu yang lain-lain yang akan membuat penyidik itu malah kok ini kasusnya banyak banget, jadi mau mana yang didahulukan gitu kan. Jadi makanya kalau saya bilang ini kalau dicari-cari pasti akan ketemu-ketemu yang lain lagi, yang rentetan-rentetannya apakah peristiwa pidana dalam kaitan melanggar Undang-Undang KPK 3665 atau peristiwa pidana yang lain. Nah, itu dalam hal ini rumah Kertanegara yaitu potensi gratifikasi. Jadi saya pikir Polda sudah mengambil strategi lah kalau minggu depan mereka akan mengambil tindakan seperti apa. Cuman kan publik jadi merasa kok banyak banget ya dan terungkap terus. Makanya disebutkan oleh Kombes Ade Safri bahwa ini berkaitan dengan masalah korupsinya, dugaan gratifikasinya, penerimaan hadiah janji, maksudnya yang Anda bilang itu di situ. Ya nanti bisa aja nanti akan ketemu yang lain-lain lagi karena kalau umpamanya ini kan tergantung kemampuan penyidik untuk mengembangkan itu. Jadi akan ada selalu ketemu yang lain. Jadi maksud saya kalau mereka nggak fokus,
saya khawatir juga Polda akan ketemu-ketemu lagi dan mereka akan menggali banyak sekali case yang meliputi yang bersangkutan. Jadi sebaiknya supaya cepat karena individunya kan sama. Jadi segera diambil aja satu yang prioritas yang mana sehingga kemudian ini nggak berlarut-larut sehingga pemberantasan korupsi nggak melibatkan Oke. framing yang cukup. Pak Saud, dengan pemeriksaan Alex Tirta ini, bukan hanya Ketua PBSI yang juga sama-sama katanya kenal lama dengan Pak Firly, sama-sama penyuka badminton juga. Apakah ini juga akan digali statusnya, hubungan sahabatnya ini antara berdua dengan Alex Tirta yang pengusaha juga? Ya, itu nanti kan akan dilihat oleh penyidik itu apa pemberian itu seperti apa gitu. Adakah seorang teman Oke. saya kuliah dulu kemudian lama dengan saya terus mau ngasih ke saya rumah 650 umpamanya Baik. begitu ya, tanpa melihat jabatan saya dan saya pikir itu nanti kan akan dilihat niatnya. Yang menurut kita adalah ketika dia penyelenggara negara, dia pun harus melaporkan bahwa Oke. kecuali kalau dari keluarga gitu, even dari mertuanya perlu dilaporkan kan Oke, gitu. Pak Saud, pertanyaan berikutnya yang dijawab oleh Pak Saud adalah berkaitan dengan gelar perkara yang akan segera dilakukan oleh polisi. Nanti juga Pak Firly juga akan kembali diperiksa. Apakah nantinya gelar perkara itu langsung menentukan tersangkanya? Karena ini sudah ditunggu-tunggu publik, begitu ya, terlalu lama. Nanti Pak Saud Situmorang akan kembali bersama kami di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, masih bersama Pak Saud Situmorang. Pak Saud masih bersama saya ya. Ya, Ya, jadi soal gelar perkara yang akan dijalankan oleh penyidik begitu nanti minggu depan juga Pak Firly juga akan kembali diperiksa untuk bukti tambahan atau pemeriksaan tambahan. Jadi gelar perkara ini langsung menentukan tersangkanya di situ atau gimana? kalau mengikuti bahasa apa namanya ya, bahasa ininya konten analisisnya yang disampaikan oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya kayaknya minggu depan kayaknya itu ya habis dipanggil sekali lagi pada saat itu kemudian mungkin dinyatakan sebagai tersangka, kayaknya itu analisis saya bisa jadi salah karena memang sudah ini ya saya pikir banyak sekali ya buktinya udah cukup lah, udah lebih dari 2 kalau mau. Karena banyak saksi juga sudah diperiksa ya. Iya, dan soal nanti bantah membantah itu penyidik lebih paham. Siapa yang bantah, siapa yang enggak itu mereka pasti tahu lah. Kita yang di publik aja sudah Oke. bisa hampir memastikan kalau kita punya daya analisis kita bahwa yang bersangkutan memang berpotensi untuk kemudian ditersangkakan segera, untuk kemudian diumumkan dan kemudian ditahan gitu. Oke, Pak Saud, di Reskrimsus juga bilang bahwa permintaan untuk kepada pimpinan KPK ada penyitaan dokumen begitu. Apakah penyitaan dokumen di KPK ini menjadi salah satu komponen penting juga barang bukti dugaan pemerasan? Ya, nanti itu kan akan bagian dari yang melengkapi keterangan ya, yang akan merupakan bagian akan melengkapi bukti-bukti yang sudah dimiliki. Apakah itu yang terkait langsung dengan pasal 12E kecil dan 12B besar dikaitkan pemerasan terhadap SYL kaitannya gitu ya, apakah dengan kaitan dengan pasal 36 dan 65 karena di 36 65 itu kan nanti akan ada sejumlah dokumen-dokumen menunjukkan kapan sebenarnya dimulainya pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan, penyidikan, terus siapa-siapa saja pimpinan yang menandatangani ketika ekspos itu kan nanti terlihat apa catatan-catatan waktu ekspos itu. Dia mengatakan harus segera, tapi pada bagian lain dari Juni sampai ya September 2023 kok jadi lambat. Itu nanti kan mosaik itu akan terlihat potongan-potongan itu sejauh apa sebenarnya peran yang bersangkutan dikaitkan dengan apakah itu gratifikasi dan dikaitkan dengan pasal 3665 Undang-Undang KPK-nya, Mbak Audrey. Tapi kalau misalnya dengan gelar perkara, misalnya nih belum diumumkan tersangka, ini makin panjang ini menimbulkan kecurigaan juga di publik bahwa ada apa ini? Jangan dijawab dulu Bapak karena kita akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada kembali di Kompas Petang, singkat saja Pak Saud. Jadi kalau misalnya gelar perkara nantinya belum juga ada pengumuman tersangka, apakah membuat publik juga tanda tanya terkait dengan dugaan pemerasan ini? Ya, saya pikir semua kita ya akan bertanya itu ada apa lagi yang memungkinkan untuk apakah perlu digali kembali lagi, sementara itu kita yakini dari satu case ke case lain menimbulkan banyak pemikiran bahwa sebenarnya kompleksitas case ini menjadi sangat
banyak kaitan gitu. Oleh sebab itu untuk lebih menyederhanakannya, diambil saja sebuah case yang memungkinkan lebih sederhana untuk kemudian dikenakan pasal yang mana itu mereka saya pikir bebas untuk menentukannya, penyidikan Oke. lebih paham sehingga kemudian publik lebih tercerahkan dan publik menjadi lebih diyakinkan lagi bahwa instruksi Kapolri kepada Polda Baik. maupun Mabes ini menjadi bisa dianggap bagian daripada integritas Baik. Polri untuk Baik. menyelidiki Penentuan integritas juga ya buat pihak polisian ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Saud Situmorang sudah berbagi di Kompas Petang, saya selalu Pak Saud.